Halo semuanya, kami dari kelompok Final Tax akan mempresentasikan materi tentang pajak penghasilan badan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Edward Dotulong, yang kedua, ada Gabriel Timban, yang terakhir, ada Nathaniel Tuflasa. Selanjutnya, kita masuk pada materi. Nah, baiklah kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian pajak penghasilan badan atau PPh badan. Nah, sesuai pasal 1 Undang-Undang PPh nomor 7 tahun 1983, pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak. Nah, dengan demikian kita akan mengetahui pajak penghasilan badan, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan. Nah, sementara itu PPh badan ini terbagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, yakni ada PPh badan final dan PPh badan tidak final. Nah, PPh badan final yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP badan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, PPh badan tidak final sendiri yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh WP badan berdasarkan pasal 17 dan pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Nah, kita masuk pada materi yang berikutnya, itu mengenai hak dan kewajiban wajib pajak badan. Nah, bicara tentang jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas pendapatan suatu badan atau perusahaan sendiri, antara satu dengan lainnya berbeda-beda, tergantung bidang dan kebijakan usahanya. Selain tarif, wajib pajak badan juga perlu mengetahui cara menghitung jumlah penghasilan kena pajak yang dimilikinya, sehingga akan diketahui besar pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan ke kas negara. Nah, secara umum, ada dua jenis pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak badan, yakni pajak penghasilan badan atau PPh badan dan pajak pertambahan nilai atau PPN atau pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Nah, pengertian dari PPN yaitu pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Sedangkan PPNBM yaitu merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha dan pekerjaannya. Nah, berikut ini yaitu ada beberapa hak dan kewajiban wajib pajak badan. Yang pertama, hak mengajukan restitusi kelebihan pembayaran pajak, hak mendapatkan perlindungan kerahasiaan data, hak memperoleh pengembalian pendahuluan kebijakan pembayaran pajak, hak mendapatkan fasilitas pajak ditanggung pemerintah atau DTP, hak peroleh insentif perpajakan, kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, ketentuan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak membayar kewajiban pajaknya, kewajiban melaporkan pajaknya, dan yang terakhir kewajiban berlaku kooperatif apabila dilakukan pemeriksaan. Oke, selanjutnya kita masuk pada apa saja jenis-jenis pajak penghasilan badan. Seperti dapat dilihat sini ada pertama PPh pasal 21, yaitu pajak yang dikenakan atas gaji. Nah, selanjutnya ada PPh pasal 22. PPh pasal 22 ini adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu. Selanjutnya ada PPh pasal 23, yaitu pajak yang dikenakan atas modal. Selanjutnya ada PPh pasal 25, yaitu pajak yang dibayar secara angsuran. Selanjutnya PPh pasal 26, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP luar negeri dari Indonesia selain BUT
yang berada di Indonesia. Selanjutnya ada PPh pasal 29, yaitu adalah pajak penghasilan kurang bayar yang terdapat dalam SPT tahunan. Selanjutnya ada PPh pasal 15, yaitu jenis PPh yang dikenakan atau dipungut dari WP atau wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing. Oke, selanjutnya ada PPh pasal 4 ayat 2, yaitu pajak yang dikenakan wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Selanjutnya ada PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN adalah pajak yang dibebankan untuk transaksi atas barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak JKP. Dan selanjutnya adalah pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas barang atau produk yang dianggap bukan sebagai barang kebutuhan pokok. Oke, selanjutnya kita masuk pada subjek PPh badan dan objek PPh badan. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang PPh, penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh WP badan, baik dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun, termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Dasar pengenaan pajak penghasilan badan dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh badan atau perusahaan dan BUT dalam tahun pajak. Bentuk usaha tetap atau BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Nah, BUT dapat berupa pertama mungkin ada tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuk pada subjek PPh badan. Subjek PPh badan adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun, dan disetor ke kas negara. Jadi jenis subjek badan dibedakan menjadi dua, yakni ada subjek pajak dalam negeri, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Yang kedua ada subjek pajak luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan tidak termasuk subjek pajak, yaitu mungkin pertama ada badan perwakilan negara asing, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat dari negara asing, organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Next, kita masuk pada objek PPh badan. Objek PPh badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Bagi subjek badan dalam negeri, yang menjadi objek PPh badan adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Penghasilan yang menjadi objek pajak badan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang HPP meliputi yang pertama ada pergantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima. Yang kedua ada hadiah dari undian, tiga laba usaha, keempat keuntungan karena penjualan atau karena pengalian, kelima royalti atau imbalan atas penggunaan hak, yang keenam ada sewa dan penghasilan lain, 7 premi asuransi,
dan masih banyak lagi. Next, kita masuk ke jenis penghasilan yang dikenai pajak bersifat final. Jenis penghasilan yang dikenai pajak bersifat final ada penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi, surat utang negara, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah, bangunan usaha jasa konstruksi, dan penghasilan tertentu lainnya. Oke, next kita masuk pada dasar hukum pajak penghasilan badan. Ada beberapa peraturan yang berlaku mengenai pajak badan, yaitu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan badan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dan ada beberapa peraturan turunan dalam PMK, Perdirjen dan lainnya sebagai regulasi pelaksanaannya. Selanjutnya kita masuk pada mekanisme perhitungan PPh badan. Wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk menghitung pajak, menyetor atau membayar pajak serta melaporkan pajak atas segala bentuk penghasilannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berikut ini merupakan mekanisme dalam perhitungan pajak penghasilan badan. Yang pertama, penghasilan kena pajak. Nah, sebelum orang melakukan perhitungan pajak penghasilan badan usaha, teman-teman harus terlebih dahulu mengetahui nominal penghasilan kena pajak badan. Bagaimana caranya? Jadi, teman-teman bisa mengurangi penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal, di mana neto fiskal merupakan penghasilan neto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik dari kegiatan usaha maupun bukan setelah melewati penyesuaian fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan. Sedangkan kompensasi neto fiskal adalah kerugian yang dialami badan. Apabila menggunakan pembukuan, kerugian tersebut dapat dikompensasi selama 5 tahun secara berturut-turut. Selanjutnya kedua masuk pada perhitungan pajak penghasilan terutang. Untuk mendapatkan nominal ini, kita dapat mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 bagian B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Beserta tarif ini berlaku sejak tahun pajak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada WP badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, berbentuk perseroan terbuka. Yang kedua, memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Ketiga, tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tarif normal. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut, maka cara menghitung pajak penghasilan badan adalah contoh. Sini ada PT AAA memiliki jumlah penghasilan kena pajak badan senilai misalnya 2 miliar rupiah. Maka tarif PPh badan yang harus dibayarkan adalah 25%. Jadi di sini 2 miliar dikali 25% sama dengan 500 juta rupiah. Dan perlu diketahui penghasilan yang dipotong dengan PPh bersifat final
tidak termasuk dalam ketentuan ini. Tarif pajak final diatur dalam aturan tersendiri berdasarkan peraturan pemerintah. Selanjutnya, tarif PPh badan berapa persen yang terbaru. Jadi melalui peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi WP dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas, tarif PPh badan diturunkan. Belet ini dikeluarkan untuk melaksanakan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang nomor 2/2020 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang nomor 1/2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Nah, melalui belet ini, baru ini, tarif pajak penghasilan badan turun secara bertahap, yakni 22% berlaku pada tahun 2020 dan 2021, dan 20% mulai berlaku pada tahun 2022. Sedangkan khusus untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbuka TBK akan mendapatkan tarif PPh badan 2023 terbaru 3% lebih rendah dari penurunan PPh badan secara umum tersebut. Lebih rendah 3% untuk perusahaan terbuka TBK tersebut, maka tarif pajak penghasilan badan perusahaan TBK menjadi 19% pada tahun 2020 dan 2022 dan 17% mulai pada tahun 2023. Tapi penurunan tarif PPh badan 2023 lebih rendah 3% bagi perusahaan TBK ini mempunyai syarat. Nah, syaratnya itu pertama, saham dikuasai setidaknya 300 pihak. Yang kedua, setiap pihak di dalam PT hanya diizinkan menguasai saham di bawah 5% dari keseluruhan saham yang diperdagangkan dan disetor penuh. Yang ketiga, saham yang diperdagangkan dan disetor pada bursa efek wajib dipenuhi dalam kurun waktu paling sedikit 183 hari kalender selama jangka waktu 1 tahun pajak. Yang keempat, membuat laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Oke, saya telah masuk pada tahapan menghitung pajak penghasilan badan. Jadi bagaimana cara menghitung PPh badan yang masih harus dibayar? Apabila PPh terutang dihitung dari tarif dikali PKP, maka PPh yang masih harus dibayar adalah jumlah pajak terutang dikurangi kredit pajak. Kredit pajak adalah pajak-pajak yang sebelumnya telah disetorkan atau yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Jadi sini ada langkah-langkah penghitung pajak penghasilan badan. Yang pertama, menghitung penghasilan. Langkah pertama, wajib pajak badan harus menghitung seluruh penghasilan diterima selama 1 tahun pajak. Namun perlu diingat bahwa penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan PPh. Dan yang kedua, mengurangi penghasilan dengan biaya. Langkah kedua ini mengurangi penghasilan pada poin 1 di atas dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh WP badan. Biaya-biaya tersebut meliputi seluruh biaya secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Kita masuk dalam rumus perhitungan pajak penghasilan. Nah, selain mekanisme yang telah dijelaskan di atas, kita juga perlu memahami satu hal, yaitu peredaran bruto dan kepentingannya dalam cara perhitungan pajak penghasilan badan. Nah, peredaran bruto tersebut adalah seluruh penghasilan yang diterima baik orang maupun badan. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, perhitungan berdasarkan jumlah peredaran bruto terbagi atas 3. Yang pertama, wajib pajak badan dengan omset kurang dari 4,8 miliar menggunakan PPh final PP nomor 23 tahun 2018 dalam jangka waktu tertentu dan juga telah diubah dalam PP 55 tahun 2021.
Dan yang kedua, wajib pajak dengan omset 4,8 miliar hingga 50 miliar. Untuk wajib pajak dengan omset antara lain tersebut, maka perhitungan tarif pajak berbeda. Wajib pajak memperoleh pengurangan sebesar 50% dari tarif pajak penghasilan yang dikaitkan dengan penghasilan kena pajak. Fasilitas pengurangan tarif sendiri merupakan kebijakan yang terdapat pada pasal 31E UU PPH. Kebijakan ini berdasarkan pada prinsip keadilan dan peningkatan daya saing pada wajib pajak badan agar dapat semakin mudah dikembangkan. Dan yang ketiga, wajib pajak dengan omset lebih dari 50 miliar. Pajak penghasilan badan terutang dengan peredaran bruto lebih dari 50 miliar akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif, yakni tarif PPh badan dikali dengan penghasilan kena pajak. Untuk lebih memudahkan bagaimana rumus penghitungan PPh wajib pajak badan, mari kita lihat contoh yang akan saya jelaskan. Nah, jika kurang dari 4,8 miliar penghasilan kena pajak, maka 50% dikali dengan 22% dikali dengan penghasilan kena pajak. 22% tersebut tarif PPh badan yang berlaku pada tahun 2022. Nah, untuk contoh perhitungan pada PPh badan, di sini kelompok kami menyajikan contoh pada tahun 2022 dalam laporan keuangan PT AAA memperoleh penghasilan kena pajak sebesar 5 miliar dan dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak sesuai pasal 31E. Nah, dalam penjelasan yang di atas yang sudah saya jelaskan, maka pajak yang harus dibayar yaitu 50% dikali 22% dikali dengan 5 miliar, maka yang kita dapat 550 juta. Namun perlu dibuat catatan bahwa selama periode tahun 2022 PT AAA telah menyetor pajak penghasilan karyawan ke kas negara sebesar 50 juta dan pajak PPh 23 sebesar 100 juta. Maka pajak penghasilan terutang PT AAA adalah 550 juta dikurang 50 juta dikurang 100 juta dan kita bisa dapat 350 juta, di mana angka yang bisa dicicil oleh PT AAA ke kas negara atas penghasilan badan usaha di tahun 2022. Maka cicilan pembayaran PPh terutang PT AAA sama dengan jumlah PPh terutang dibagi dengan 12, yaitu 350 juta dibagi dengan 12 bulan sama dengan 29.166 juta. Sekian presentasi dari kami minta maaf jika ada salah kata saat presentasi ini. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian, dan terima kasih.